Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel Diko Squad. Kali ini kita syuting malam-malam sekali. Ini mungkin sudah pagi, jam 0.44. Kali ini masih seputar pembahasan tentang head 4 tak. Tapi kali ini sangat menarik dan sangat-sangat menarik. Pokoknya ikutin terus. Sesuai bu gendong poknya mendem kau kayak kan Pingemong lemper gelem. Pak Bar. Yuk. ya gendel nama Arso kok kang dulu bos dicontreng itu bisa nang kene pinggirnya disetripi tengah Oh ya. Ayo. buat caranya jumpa ini kacanya menjembur itu kaca merahnya coba diurut. Oh ya. Guys, jangan disakit ya. Kalian pasti penasaran banget ini. Dari tadi ngobrol apa, nggak jelas. Nungguin. Oke, selamat datang yang baru gabung di channel Diko Family. Diko Family ada 3. Nanti 2022 kita bikin 4. Diko Racing, Diko Squad, dan Diko Racing Store. Nanti di 2002 kita akan bikin podcast. Wah, bang ketrok orang mati kayaknya. Oke, lanjut video kemarin yang belum nonton, yang barusan nonton ini hari ini nonton pertama kali. Nonton 4 seri atau 5 seri sebelum ini. Dari awal nontonnya jadi kesini nggak pusing. Ini berurutan sekali. Kemarin kita sudah bahas tentang base circle pada noken as berpengaruh kepada desain kepala piston, yang intinya adalah kompresinya bakal berpengaruh. Oke, sekarang kita akan bahas sebuah head yang good looking, yang sering kalian lihat tampilannya wow gitu ya. Bukan punyaku nggak good looking, Punyaku bodoh banget. punyaku jelek. Cuma tetap biarpun jelek saya pasti kasih oleh-oleh di sini tulisannya ya. Ada rasa. Oke, seperti balon gua ada 5, rupa-rupa warnanya. Orang percaya kowe. Balon gua ada 5 loh. Gambarnya sini, kasih tahu sini. Bodoh amat ini filmnya apa nggak nyambung. Bodoh. Yang aku mau ngasih tahu nih. Ini oleh-oleh dari Cilacap. Balon gua ada 5, rupa-rupa warnanya. Oh, ini nggak kelihatan judulnya maksud. Itu yang biru kan? Black ini judulnya. Ini harusnya diisi ulang dulu maksud. Males lah. Oke. Sudah ketemu dari awal kita bahas, yaitu rubahan sudut klep ini harus lurus. Antara templar dengan ujung klep. Lurus kanan kiri, tidak geser kanan geser kiri. Iya. Nomor 1 itu. Yang kedua, apalagi kemarin saya lupa, semualah sudah disetting, ukuran post klep, tinggi klep, pakai per klep berapa, semua udah disetting bagus. Cuman ada satu masalah. Oke, kalian bisa lihat di bagian post klep ini. Ini saya bikin rata, mentok, tidak landai ke sana. Orang ketan beris tangan gue. Ketan. Di sini. Kasih flash Pak. Tidak landai. Lihat. Iya. Ya. Rata. Tidak landai. Tidak rata. Ada jendolannya ini. Iya. Kalian sering lihat di bagian sini tuh diratakan sana habis sampai post klep aja dimakan. Push. Untuk apa tujuannya? Agar tidak ada pengganggu dalam aliran bahan bakar yang masuk ke dalam sini. Sehingga kalian mengorbankan post klep. Hilang tuh post klepnya. Sering lihat ya, saya nggak punya sih kayak gitu. Sering. Saya mau. Kenapa mau? Itu bagus nggak om? Bagus. Cuman syaratnya sekarang gini. Jika ini post klep saya ratakan nggak seperti bentuk kacamata seperti itu. Itu kan bentuk kacamata. Iya. Saya ratakan ini. Nanti. Berarti panjang post klep berkurang dong.
Iya, betul. Oke, kita simulasikan Klep. Nah ini nih. Ini bos klep. Ini adalah jalurnya. Ya. Saat ini dipotong. Misalnya ini dipotong. Bos klep panjangnya nggak segini guys. Paling-paling cuma segini. Saat ini dipotong dikurangi kalian 5 mili. Maka pegangannya hanya tinggal 1 cm. Yang tadinya 1,5 cm. Apakah si klep ini akan berjalan lurus? Iya, iya. Maksud, tadinya dipegang segini, kayak gini. Sekarang dikurangin cuma segini, dia pasti bisa begitu. Iya, betul. Oke. Kalau ini kan enggak tuh. Nah ini tuh. Betul. Nah, bisa enggak? Bisa, tapi enggak awet. Kenapa? Pasti ini akan mendapat gaya ke kanan, ke kiri, ke samping, ke atas. Selain gaya naik turun. Iya. Sehingga sini pasti akan terkikis. Sebentar aja bos klepmu goyang. Jika RPM-nya tinggi, bisa saja karena panas terjadi di leher batang klepnya putus. Ngerti? Gitu. Sering lihat ya batang klep putus. Batang klep putus. Jadi putus bukan dari kukunya, bukan dari tempat pelakan klep, bukan dari sini putusnya, putusnya dari bawah. Itu karena apa? Ada gaya itu. Gesekan. Panas. Di sini panas, di sini panas, tidak licin, seret, Putus. akhirnya putus. Ya, berarti apa? Memang bagus untuk menghilangkan penghalang ini bagus. Ya. Ya. Tetapi jika yang dikorbankan adalah bos klep, berhati-hatilah pada saat bos klepmu bahannya masih bahan biasa. Kalau kalian sering dengar seating Albron, bos klep Albron, seating nikel, bos klep nikel, Albron, gamma bron, fosfor bron, nikel bronze, beryllium copper, itu mahal-mahal itu. Punya kan? Paling mahal beryllium copper. Kenapa mahal? Misal dia punya diameter di dalam sini adalah 5,01. Sedangkan klep ini adalah 4,99. Dia punya gap 0,02 mili. Presisi ya. Punya spannya 0,02 nih. Mau digeber RPM tinggi, mau suhu panas, mau di apa, dia tidak akan terkikis karena licin. Jadi maksudnya semakin tinggi spek dari material akan memiliki angka nilai kekerasan material yang lebih tinggi, di mana angka kekerasan akan menjamin anti gesekan pada setiap rentang suhu, dari suhu dingin, suhu panas, suhu apa. Bos klep ini bahannya bagus, tidak terpengaruh. Mau panas mau dingin tetap licin, gitu deh. Iya. Apalagi bos klep kenapa panjang dari pabrik dan bahannya hanya cast iron, hanya besi cor? Karena untuk pemakaian harian. RPM tidak terlalu ekstrim. Ya, apalagi sudutnya sudah dibentuk oleh pabrik, pasti lurus. Begitu ini bos klep standar sudut dirubah, yang belum tentu lurus, plus bos klepnya dipotong, apakah ini kuat menopang ini? Iya betul. Itu kenapa judulnya adalah sudah desainnya oke, perhitungannya mantap, materialnya bosok, ya bosok, Gampang rusak. bang, gampang rusak. Motor apa yang kinerjanya ekstrim banget? Motor apa? Motor trail. Iya betul. Motor trail, Lagi. motor road race. Motor trash. Motor drag. Oh, motor yang RPM lah. Paling ringan sebenarnya motor drag, cuman sebentar toh, 7 detik 8 detik selesai. Ya, motor road race berlap-lap, motor cross
berlap-lap. Ya, berlap-lap naik turun gitu ya. Pabrikan sudah mikir, jangan sampai nanti ini pakai motor saya, pabrikan saya, terus nanti di tengah hutan jebol mesinnya, nggak ada tukang mesin. Terus dipikir, kenapa special engine mahal gitu ya. Nah, terus itu material boss clap. Yang kedua, cheating clap. Cheating clap guys. Kenapa kok ada biasa seperti tadi, seperti bahan post clap juga? Nanti Kon Albron, Becu, Drone. Ini yang biasa. ya, ini besi cor biasa, ini pakai Albron. Oke. Ini pakai Becu ini. Nggak kelihatan ini, transparan pakai Becu. Jangan di-skip ya guys. Ini pakai Becu ini. Pada saat RPM tinggi, pasti mesin lebih panas banget di sini. Ya, Iya. boss clap, kalau kalian suka masang boss clap di tukang bubut, modal apa sih ini? Dilem. Dilem. Sing mandan canggih dipanasin, terus baru boss clapnya dimasukin. Iya. Dipanasin, baru boss clapnya dimasukin. Lus. Boss setting masukin. Lupa ya, kalau ini kerjanya dipanas. Oh iya bener Pak. Nanti kalau panas copot sendiri. Coba. Iya. Lah apalagi yang dilem ya, Pak. Nah, apalagi yang di lem. Masangnya dilem. Contohnya seperti itu. Apa lemnya tahan bakar. Karena kenapa kok ini ada bahan yang lebih bagus daripada cast iron? Untuk apa? Pemuaian panasnya selaras. Ini ngembang 2%, ini pun ikut ngembang 2%, gitu lah. Jadi selaras, jadi ini nggak copot. Walaupun di casting, model casting seperti ini, model cast iron seperti ini pun jarang yang copot. Kenapa? Pura-pura mau copot, ini semua buka tutup, copot gimana lah. Berarti bisa mempengaruhi kalau misalnya lagi panas kok rasanya power kok Nah, bisa. gebes atau rasanya kok berbeda. Mungkin dari salah satu ini ya Pak ya. Oke, itu material setting clap kenapa rapat banget? Ya karena itu pemuaiannya selaras dengan panas di aluminiumnya. Terus material apa lagi yang berpengaruh pada kamu ngerubah head? Klep. Clap. Kalian tahu clapnya pakai berapa? 2924. Berapa harganya? 150. Loh, kok punya saya 2924 harganya 800 ya? Gitu misalnya gitu. Apa yang berbeda? Ukurannya sama, ininya sama, tapi pasti Bahan. materialnya beda. Kenapa kok yang satu 100 ribuan, yang satu 300 ribuan? Pasti materialnya berbeda. Lebih bagaimana? Satu ringan, kedua kuat, ketiga tahan gesek. Nanti Ya. kenapa harus seperti itu jelasin? Ya. Kuat syuting ngantuk dewek. Karena Lah. ya untuk Syuting lainnya. karena di dalam head kan itu kan panas guys, butuh bahan yang pemuaiannya nggak terlalu cepat biar stabil, terus anti gesek biar gak seret kayak gitu. Kalau misalnya powernya udah full buat RPM tinggi tapi bahannya materialnya kurang kuat, ya kemungkinan nanti bisa doyong. Terus Mungkin berapa harga, maksudnya gini, kamu ngomong itu tadi di situ klapnya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kamu tahu nggak harga klep standar itu berapa? Terus kamu mau modif klep yang ukurannya lebih lebar, harganya sama standar mahal mana? mahal. Iya Pak. Kalau kamu beli klep perubahan untuk motormu, harganya lebih murah daripada klep standarnya. Masuk akal apa ora? Tidak masuk akal. Betul, tidak masuk akal. Harus motor standar mau dirubah, ya harganya harus lebih dari klep standarnya.
Logikanya seperti itu ya. Karena apa? Mengunggulkan material yang lebih kuat. Karena untuk dipakai RPM lebih tinggi. Benar. Harga berapa sih kalau klep standar? Kamu tahu klep X-nya kalau motor standar mahal banget. Mahal banget yang ekstra. Ya, klep-in murah lah. Kayak motor Grand sih murah, klepnya paling-paling 60.000 apa ya? Apa 80.000 seset kanan kiri apa atas bawah. Yang Orisinil. 100. Coba kasih. Tahu klep kasih. Iya, rapat. Masih mahal kan ini. Motor banter orang, klep yang mahal coba. Pasti ada keunggulan cuman kamu tidak tahu. Betul. Ya. Kenapa batangnya kasih gede-gede banget misalnya. Atau mungkin Honda 70 batangnya gede banget. Zaman sekarang klepnya dikecilin, batangnya sampai 4,5. Jupiter pakai klep 4,5. Batangnya kecil banget. Padahal buat RPM tinggi, berarti materialnya tidak biasa. Materialnya pasti lebih, Pak. Perhatikan aja harganya. Untuk batang klep 2924 dengan diameter batang klep 5 mili dengan diameter klep diameter bahan diameter 4,5 mili sama-sama diameter payung klepnya. Harganya mahal yang kecil, yang batangnya kecil. Kenapa? Pabrikan tidak mau asal dengan material yang sama nih. Misal di Baskom sini ada material buat bikin klep, bikin 2924 batang 5 dengan bahan yang sama ini di Baskom, bikin lagi batang 4,5. Mungkin enggak pabrikan mau disalahin orang gara-gara materialnya sama untuk diameter batang klep yang berbeda. Gampang melengkung pasti yang lebih kecil. Ya. Jadi jangan heran, semakin kecil batang klep harganya semakin mahal. Semakin spekmu lebih pasti. Kenapa harus batangnya kecil? Karena apa? Mengurangi gaya gesek, Pak. Nah, satu itu Mengurangi mengurangi gaya gesek terhadap pos klep pasti. Kalau ini segini, gesekannya kan jadi besar. Tuh, gesekannya sekeliling lingkaran itu. Tapi jika kamu diameternya lebih kecil, ya pasti gesekannya sedikit. Satu itu. Yang kedua, mengurangi benturan. Dari aliran bahan bakar yang masuk, kalau klepnya lebih kecil kan sedikit kebenturnya. Maksud betul. beda angin nabrak pohon kelapa sama angin nabrak suket, itu beda. Ya, betul. Makanya banyak para tuner-tuner Indonesia yang merubah klepnya batangnya jadi kecil-kecil dengan tujuan itu. Seberapa ngaruhnya sih mereka rela membuang duit jutaan dari yang 5 diturunin 4,5? Seberapa ngaruhnya? Seriwit cuit nyerempet tembelek namanya. Ngaruhnya menurut saya Sedikit sekali. sedikit, tapi kan sedikit itu banyak tuh, jadinya banyak. Nah, tuh kalau kamu mau detail, jadi bikin motor asal bengkelnya detail, mesti mahal. Iya, betul. Karena logika lah, barangnya jadi lebih mahal. Oke, kedua material klep. Ada lagi yang namanya karbon. Bentuk klepnya bahannya karbon. Jadi bahan karbon, besi cor, campuri karbon. Mungkin campur gelut atau campur apa ya? Juga mahal. Ada lagi klep hollow yang tengahnya bolong. Untuknya fungsinya apa? Untuk biar lebih dingin klepnya. Kemasukan apa sih, Bang? Orang dingin, ada rongga udara di dalam. Mahal sekali itu. Mahal. Datang. Ada juga titanium bahannya, lebih mahal lagi. Nah, kapan kamu menggunakan itu semua itu tergantung kebutuhan. Kalau motor mau ekstrim banget jangan pakai klep biasa dong. Seperti halnya di sini nih klep baleng. Baleng lentang. Nggak ada mereknya, namanya baleng. Kalau ada merek nanti baleng ya, Pak. Iya yuk, motor nggak ada suratnya kan baleng. Nah ini ada merek Moto 1. Nah, ini lagi ada merek. Ini ada merek Kita. Bintang. Masih. Harganya beda. Ini sekitar 150-an, ini sekitar 200 ribuan. Beda 50 ribu. Apakah kualitasnya beda jauh? Belum tentu.
karena kita sebagai masyarakat biasa tidak punya alat pengetesan seperti di laboratorium, tidak punya alat uji kekerasan seperti Brinel atau Vicker, jadi ya terima mateng aja lah. Mutuan berapa? 150, beli, pasang, bengkok, asu gitu. Besok beli lagi. PRT berapa? 200.000 potong, bengkok, asu gitu. Iya. Berarti apa? Bukan klepnya yang jelek, artinya oprekanmu yang sudah luar biasa. Saya tidak pernah jelek-jelekin itu, tidak pernah. Aku jebol terus bikin motor ya. Setelah saya tahu misalnya nih, sudah bagus kok, jebol terus berarti materialnya kurang bagus mas. Kecuali jebol karena memang ya itu tadi faktor-faktor yang kita jelaskan dari awal tentang ini rubah flap kayak apa. Kesalahan teknis sudah ya. Kesalahan teknis. Ya, berarti kau yang kurang belajar. Berapa menit Mas Krisna? 21. Aku kesel banget rasanya ini. Coba suruh ngomong ini aja. Selek me. Gimana guys? Ngomong Gimana nih Pak? Ya apa tanya apa cerita apa? Ya. Lihat judulnya apa? Kamu punya pengalaman apa? Cerita. Ya gini guys. Ya apalah. Buat kalian pencinta patak, kalau masalah di bagian head, berhubungan dengan bagian head, itu jangan eman-eman Jangan sayang-sayang. Jangan sayang-sayang, karena itu faktor penting di bagian head. Ya tahu sendiri, di bagian head itu paling, kalau bisa dibilang mahal, yang paling mahal di bagian head, karena butuh material yang lebih Saru, yang lebih wow, ya lebih ekstrim. Kalau harapanmu sudah ekstrim, itu guys. Pengalaman saya kalau di sini ya, kalian tahu sendiri kan di racing dulu itu gimana karakter motor dengan apa adanya dibikin. Kalau udah rusak ya udah memaklumi karena barangnya apa adanya. Kalau udah ada dananya untuk membuat motor, baru kita bisa gas lagi. Intinya gimana Mas Krisna? Intinya Harga bawa rupa. harga bawa rupa. Begitu guys. Oke, lanjut. udah. Udah. Tadi material di klep, setting klep, post klep. Apa lagi materialnya? Parklep. Enggak termasuk. Par klep paling penting. Iya, paling penting itu. Kalian pasti bingung. Par klep butuh yang keras. Keras itu Jepang misalnya. Cek aja Bukalapak sana. Dari mulai harga 40.000 sampai 650. Terus kamu mau pilih yang mana? Yang pas di kantong. Yang pas di kantong saat ini berarti ya. Iya. Ya, berarti kamu akan keluar kantong lagi saat besok. Karena Betul. jebol sih pasti. Iya. Putus, patah, patah. Kalau kamu beli yang mahal sekali itu, yang 600.000, kamu balik kamu pasang, jebol kantongmu sekarang. Tapi besok kamu nggak mikir par klep. Sudah nggak mungkin kempes, sudah nggak mungkin patah, gitu loh. Berarti jebol maksudnya mahal di depan, kalau kesananya nggak terlalu ribet ya. Hidup seperti orang hidup itu seperti itu semuanya mau bikin motor itu sudah ada patokannya. Nggak percaya, silakan main motor diterus-terusin bertahun-tahun, nanti kalian akan bisa ngomong seperti saya nih. Ada yang bilang nggarap motor 130, kamu nggarap motor habis 15 juta, Krisna habis 30 juta. Kalian ketemu, kamu habis berapa Kris? Di sana 30. Wah mahal nih, di aku cuma 15 juta. Lainnya sama ibaratnya. Oh, kok di situ nang bae? Kok jawab bae pertanyaan aja, nyimpul-nyimpul nang sutradara nih.
Coba kayak apa 15 juta, dia pasti penasaran. Karena dia merasa sudah buang duit lebih. Melihat ada yang lebih murah, dilihat barangan, jeger. Saat itu dia ketawa. Pantas 15, settingnya baik, standar gitu loh. Bosnya aja standar, klubnya aja merek. Kata lo cok, ya iya. 15 juta nih, kamu mau lihat punya buka. Jeger. Kalah kamu ya, oh iya, asu materialmu bagus. Terus kamu ngomong, ya kan, yang penting aku cuma habis 15. Gitu. Bodoh amat, salah sendiri kamu bayar mahal. Penting kan motor kencang. Iya oke, kita lihat 3 bulan ke depan. Krishna lagi ngopi udut di depan bengkel, depan rumah dia lah. Kamu datang. Kenapa so? Mau kamu kayak sebet paling peridut, motornya jebol keris. Kamu aku lo tentang pira jebol apanya? Ini habis berapa? 5 juta. Oke, gitu. 15 tambah 5 20. Entar 1 bulan berikutnya mukanya dia udah kayak nasi bungkus rames, pating peridut. Takoni maning, kenapa? Jebol gini saiki. Neng kira 5 juta. Udah. Habis berapa dia berarti? 25. Sampai nanti motormu 30 baru motor Krishna jebol. Sudah ada rumusnya. Seperti contohnya begini. Kenapa kok saya bilang seperti hidup? Manusia makan semuanya. Makan sate kambing. Kamu suka makan sate kambing? Suka. Masih muda ya? Masih. Karena kamu suka, dipol-polin kamu makan sate kambing. Sedangkan Krishna suka juga. Tapi dia makan tidak kayak kamu, dipol-polin. Kamu makan dalam sehari 0,5 kilo. Krishna dalam seminggu 0,5 kilo. Nanti di saat umur yang sama 50 tahun kamu sudah tidak bisa makan sate kambing. Stroke lah, Kolesterol lah, darah tinggi lah. Krishna masih bisa makan. Semua sudah diatur. Tuhan bilang, Marso, jatahmu makan wedus itu 10 ekor selama hidup. Krishna kamu juga 10 ekor. Itu loh. Tergantung kamu mau ngabisinnya di mana. Di masa mudamu, maka masa tua kamu gak akan pernah bisa makan nasi sate kambing. Kalau kamu menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan saya sakit? Kenapa sih tidak bisa makan sate kambing? Tuhan akan buka jendelanya dan bilang, Mangas. rakus kamu dari muda, rasain. Tutup lagi jendelanya. Iya, kamu udah ngabisin 50 kilo di, maksudnya sudah ngabisin 10 ekor kambing di masa muda. Seperti ini. Ya. Kalau kamu bikin motor, mipil 5 juta, bejat terus motornya. Bikin sekali yang mahal, ceger sudah, nggak mikir apa-apa. Tinggal perawatan. Bang, semua, jadi intinya cerita tadi adalah semua sudah ada patokannya. Bikin motor itu pasti segitu. Terserah mau dicicil apa tunai. Di mana-mana orang nyicil kan mumet. Ada bunga pasti. Ada bunganya. Bunganya emang langsung buntung pasang orang bunganya gue. Kan masuk nyicil pasti mumet. Kecil masih mumet. Ya, itu kenapa masuk beli motornya cash Gak mumet. dan sombong waktu itu. Motormu boleh bagus tapi kan utang. Ya kan? Masalah sudah lunas terus motornya buat tabrakan apa segala macam. Ya pusing, motornya rusak tapi kan nggak pusing karena nggak ada setoran. Bebas. Oke, jadi material menentukan Kawetan. keawetan. Intinya itu bukan terus material menentukan kecepatan. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Yang ngaruh itu adalah desain dan perhitungan. Sedangkan material berpengaruh kepada keawetan. Faktor pendukung. Oke, sudah ditutup. Ini dari tadi nggak ada iklannya. Iklan dari tadi banyak. Banget iklannya. Oke guys, terima kasih sudah nonton channel Diko Squad pembahasan patah. Besok lanjut lagi video-video selanjutnya tentang manipul kotak. Nih lihat. ini Apa perlu dibikin begini? Ya, Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan kalau kita. Tapi bagi yang tidak tahu,
wajarnya umumnya bikin hate pasti manipulasi kotak biar kelihatan sama temennya. Ya. Ya. Kenapa kalau kamu bisa berpikir begitu, kenapa kamu bikinnya Jupiter nggak bikin Ninja? Ya. Pengen tahu lebih detailnya? Lanjut lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tigo Squad. Mantap.